contoh ya, termasuk juga penelitian nanti linknya sudah dibagikan di e-learning. Sekarang kita akan melihat dulu work system method bagian kedua, di mana kita akan melihat bagaimana langkah selanjutnya setelah kita mengidentifikasi, ya kemarin istilahnya itu adalah snapshot dari komponen-komponen mulai dari partisipan, information, teknologi, ya sampai dengan bagaimana produk dan layanan itu bisa dinikmati ya oleh customer atau pelanggan dengan bingkai environment, infrastructure dan strategi ya. Nah, snapshot akan kita lanjutkan dengan memanfaatkan langkah-langkah yang menjadi snapshot sistem kerja katanya ya, yang merangkum sistem kerja dengan mengidentifikasi pelanggan, produk, layanan, proses, aktivitas dan seterusnya. Ya, kemarin sudah kita beri contoh untuk kasus yang eBay. Pada awal analisis, membuat dan membahas snapshot sistem kerja dapat berguna dalam mengklarifikasi dan mencapai kesepakatan tentang ruang lingkup dan tujuan sistem kerja yang sedang dianalisis. Nah, ini yang biasanya menjadi pembicaraan Anda dengan pembimbing kalau Anda membuat tugas akhirnya itu di bidang sistem informasi. Mau seberapa besar ini lingkup sistemnya? Ini bisa dimanfaatkan work system ini. Karena kalau terlalu besar, sistem terlalu kompleks. Kalau terlalu sempit, sistem terlalu terlalu sederhana ya, sehingga tidak layak disebut sebagai sistem informasi. Itu mungkin lebih layak disebut sebagai subsistem yang lebih kecil dalam sebuah sistem informasi. Ya, kalau kemarin kita bicara mengenai DFD misalkan, pada saat saya menyebutkan ini struktur prosesnya terlalu sedikit. Ini struktur prosesnya terlalu luas. Kita lihat misalkan dari cakupan proses utama. Kita lihat itu misalkan dari dalamnya berapa level. Sampai dengan 3-4 level itu sudah dianggap sebagai cukup lingkupnya ya kalau Anda nanti melaksanakan tugas akhir. Tapi kalau lebih dari 7 itu terlalu kompleks. Baik. Nah, kita akan belajar sekarang yang namanya model work system life cycle. Jadi snapshot dari work system method, work system framework, ini ada siklus hidupnya. Ya, mirip mungkin dengan siklus hidup di kuliah-kuliah lain ya, cuma ini sedikit berbeda yang menunjukkan bagaimana sistem kerja dapat berkembang melalui beberapa iterasi ya atau muter ya perputaran yang terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah operasi dan pemeliharaan, lalu ada inisiasi, ya, ada pengembangan, dan yang terakhir adalah implementasi. Jadi nama-nama fase dipilih ini katanya untuk menggambarkan sistem berbantuan komputer dan juga yang atau istilahnya masih manual untuk menerapkan terlepas dari apakah perangkat lunak itu diperoleh atau dibeli ya, atau perangkat lunak atau sistemnya dibangun dari awal atau mungkin tidak digunakan sama sekali. Ingat ya, pada saat dilakukan implementasi belum tentu sistem informasi itu cocok. Belum tentu sistem informasi itu bisa mempermudah kerja. Belum tentu sistem informasi itu memberikan kepuasan untuk pelanggan. Di satu sisi itu bisa diiterasi, diputar lagi untuk diperbaiki, ya, tetapi juga mungkin bisa diberhentikan karena ternyata tidak menguntungkan. Nah, ini gambarnya bisa terlihat. Gambarnya cukup sebetulnya sederhana, ya, cuma ada 4 kotak.
Tapi kita lihat bahwa empat kotak ini punya punya apa ya? Punya siklus yang cukup fleksibel. Pertama adalah pertama adalah inisiasi. Inisiasi itu adalah awal proyek, di mana Anda mengidentifikasi apa itu opportunity atau kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan dalam sebuah sistem informasi. Kita melihat bahwa dalam inisiasi itu mungkin ada ide pengembangan atau mungkin juga disebut sebagai apa ya, sistem yang akan dirancang ya, required system. Ini akan dimulai inisiasi, sudah siap untuk development. Tapi pada saat pembangunan development, kita memperhitungkan juga, lihat perhatikan bahwa setiap kotak ini ada panah yang melengkung ya. Artinya ini ada terus selama inisiasi, selama development, selama implementasi, dan selama operasi dan perbaikan ya, maintenance, itu selalu ada proses untuk melihat, untuk mengantisipasi peluang-peluang yang ada. Ingat, yang namanya sistem informasi itu adaptif. Yang namanya sistem informasi itu harus bisa melayani kebutuhan terkini dari customer yang selalu berkembang. Beres inisiasi, siap untuk development, masuk ke development, di development terus dilihat ada apa peluang-peluang baru atau tidak, bisa melanjutkan ke implementasi. Jika ada problem, dia bisa balik lagi. Jadi ini fleksibelnya. Lihat ini panah yang titik-titik ini. Jika pada saat development ternyata ada apa ya, visiblean atau apa ya, ketidaklayakan dalam visi, dalam tujuan, atau mungkin dalam sumber daya, kita bisa balik lagi ke inisiasi. Ternyata setelah development, biaya itu lebih dari yang diperkirakan. Ternyata setelah dilakukan pembangunan sistem informasi, goal dari organisasi atau perusahaan berubah atau bertambah. Nah, ini bisa balik lagi ke inisiasi, diperbaiki sebagai sebuah peluang baru atau tantangan baru, balik lagi ke development. Jika sudah cukup, langsung diimplementasikan. Ya, jadi sistemnya mungkin sudah memanfaatkan segala rupa sumber daya, software, hardware, jaringan, ya, database dan seterusnya. Lalu implementasi. Ternyata di implementasi juga harus bisa diidentifikasi jika ada kekurangan, ketidakcukupan, misalkan dalam memenuhi tujuan dari sistem tersebut. Sebentar. Anda lihat di sini. Jadi dari implementasi ini bisa balik lagi ke development, bisa balik lagi ke inisiasi. Kenapa work system framework itu disebut sebagai fleksibel? Tidak kaku. Ya, tidak harus diselesaikan, balik lagi, tidak. Kalau ini memang ada masalah, balik lagi. Ada masalah di development, balik lagi ke development. Sampai dia siap untuk implementasi. Selama implementasi sama. Ya. Melihat, melakukan perbaikan-perbaikan kepada adaptasi yang sebelumnya tidak diantisipasi. Kenapa? Bahwa yang namanya infrastruktur, bahwa yang namanya lingkungan sistem itu mungkin berubah, ya.
Apakah mungkin kompetitor dari sistemnya pada saat implementasi hingga harus balik lagi ke development, harus balik lagi ke inisiasi. Beres dari implementasi, artinya sudah siap untuk dilakukan operasi. Selama operasi tentu saja ada perbaikan. Dilanjutkan ke operasi. Selama operasi mungkin ada diketahui ada beberapa implementasi yang ternyata sulit untuk diadopsi, sulit untuk dilaksanakan pekerjaannya. Apa yang harus dilakukan? Diperbaiki implementasinya, karena ternyata tidak cukup hanya dengan maintenance. Selesai, ini sama juga ya, ada adaptasi-adaptasi yang sebelumnya tidak terfikirkan, atau ada tantangan baru selama operasi dan maintenance, bisa dilakukan penyesuaian. Sistem seperti yang kita ketahui selalu berkembang, timbul kebutuhan baru. Mungkin satu saat setelah sekian lama pemakaian, itu operasi harus ditingkatkan, harus diperbaiki. Tidak cukup hanya balik lagi ke perbaikan di implementasi, harus mulai lagi dari inisiasi. Membuat sistem informasi yang mungkin sama sekali baru dengan teknologi yang paling baru. Apa yang dilakukan? Redesign. Kalau memang sudah cukup, Anda bisa continue. Terus saja muter di sini. Kalau memang sistem informasinya sulit untuk dikembangkan, benar-benar harus diganti dengan sesuatu yang baru, ya pilih di terminate, ya, dihentikan, diselesaikan, atau tidak dipakai lagi. Ini yang disebut sebagai siklus hidup sistem kerja. Ini yang bisa Anda manfaatkan sebagai materi untuk melakukan penelitian. Jadi kalau dari ininya ya apa yang tadi saya sebutkan, ini pengoperasian sistem kerja, pemantauan kinerja. Ini ada proses yang terus berjalan ya melalui analisis, kenapa tadi ada panah muter. Lalu juga ada inisiasi untuk proses yang menentukan kebutuhan, mungkin ada pengembangan visi untuk kerja baru ya. Tadi ada tujuan untuk redesign ya, desain ulang. Pengembangan tujuan operasional di selalu dilihat kebutuhan baru dan opportunity atau peluang baru. Ada alokasi, tentu saja butuh alokasi sumber daya ya. Selama pengoperasian itu juga ada evaluasi kelayakan ekonomi ya, bagaimana dukungan terhadap organisasi dan teknis lainnya. Jadi pelaksanaan dari sistem informasi juga tetap harus selalu dipantau ya, dievaluasi, terutama dari kelayakan ekonomi. Jika terlalu mahal dan tidak menguntungkan, ya ngapain? Baik. Nah, di sini disebutkan bahwa pengembangan adalah proses untuk menentukan dan membuat atau memperoleh alat, dokumentasi, prosedur, fasilitas, dan sumber informasi. Yang dibutuhkan tentu saja adalah kebutuhan rincinya, bagaimana membuat, memperoleh, mengkonfigurasi atau memodifikasi prosedur, dan jika pada saat operasional ya butuh juga ya debug dan uji perangkat keras, perangkat lunak, dan dokumentasi. Pastikan bahwa itu memang berjalan untuk mendukung operasi. Implementasi ini butuh pendekatan dan tentu saja rencana. Harus melakukan aktivitas manajemen perubahan. Siapa tahu nanti ada kebutuhan untuk redesign. Pada saat Anda melakukan implementasi, butuh pelatihan. Ya, pada saat install aplikasi baru, ya, sistem baru, bagaimana pegawai bisa menggunakan dengan mudah
dan mendukung pekerjaan. Butuh pelatihan. Konversikan ke sistem baru atau yang telah direvisi hasil dari pelatihan tersebut dan ada yang namanya pengujian penerimaan dari sistem. Jangan sampai nanti sistem yang diterapkan itu mendapat resistance ya atau mendapat penolakan dari orang yang akan menggunakannya. Fakultas Teknik mau bikin situ ya, mahasiswa harus melakukan pendaftaran kuliah, melakukan perwalian, misalkan lewat situ. Tapi ternyata mahasiswanya menolak. Kenapa? Karena masalah eh, hardware dan software misalkan tidak kompatibel. Hal-hal seperti itu harus dihindari. Ini contoh saja ya studi kasus startup company. Perusahaan startup company atau perusahaan startup adalah usaha kewirausahaan yang biasanya merupakan bisnis baru yang tumbuh dan berkembang pesat, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan mengembangkan atau menawarkan produk, proses, dan layanan inovatif. Biasanya yang namanya startup company ya itu sangat tergantung kepada TIK, teknologi informasi dan komputer. Banyak sekali startup company dimulai sejak mahasiswa ya. Jadi para mahasiswa bikin usaha coba-coba, terus bikin perkumpulan ya, bagaimana nanti kita mau bikin apa nih, coba kita mau bikin game, bikin perusahaannya, lalu dilanjutkan pada saat mereka lulus ya, bikin perusahaan game, bikin perusahaan misalkan software house atau mungkin juga perusahaan lain yang dasarnya adalah didukung oleh TIK. Bagaimana katanya membuat perusahaan startup company yang baik? Yang pertama adalah ide. Anda harus punya ide-ide yang akan bermanfaat di masa depan. Ya, kalau Anda lihat orang-orang yang sukses membuat startup company itu biasanya adalah punya ide yang belum terfikirkan oleh orang lain. Ya, mereka memikirkan apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang, tuliskan, buat prototipe. Lalu prototipe itu disampaikan baik kepada tim maupun kepada mungkin nanti penyandang dana yang akan membantu mengembangkan misalkan aplikasi yang dibuat oleh startup Anda. Ini ya di sini nih, bahwa ternyata yang namanya prototipe itu perlu banyak pengembangan. Anda bicara untuk mencari dana, Anda bicara dengan bagian teknis, Anda bicara dengan bagaimana kerjasama mungkin dengan keilmuan lain, bagaimana Anda cari dana untuk mengembangkan perusahaan startup Anda, sampai dengan misalkan bagaimana Anda mendapat dana, bagaimana Anda mendapat pengguna, bagaimana Anda tumbuh sehingga bisa sukses. Dan ini tidak selalu bisa berhasil. Ya, banyak perusahaan startup ya. Ini salah satu yang sedang digenjot oleh pemerintah kita. Bagaimana anak-anak muda ini bisa memberikan sumbangan yang signifikan kepada ekonomi negara ya, dengan membuat perusahaan-perusahaan startup, membuat produk yang bagus, bisa dijual, harganya mahal, dan banyak menggunakan tenaga kerja dari dalam negeri, terutama mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus. Nah, hal-hal seperti ini bisa memanfaatkan work system, life cycle. Ada perputaran bahwa yang namanya sebuah aplikasi itu butuh perbaikan terus-menerus. Ya, kalau kita lihat sekarang media sosial misalkan yang paling populer Facebook lah atau YouTube dan seterusnya, itu sejak diluncurkan itu selalu ada perbaikan-perbaikan. Ya, sudah tidak aneh misalkan ada perusahaan startup membuat sebuah aplikasi, setelah sukses diperbaiki,
startup tersebut dibeli oleh perusahaan yang lebih besar. Ya, itu tumbuh terus. Bagaimana ternyata aplikasi yang mereka buat atau sistem apapun yang mereka tawarkan itu bisa banyak penggunanya, ya, sehingga tumbuh mereka menguntungkan semua pihak. Nah, work system itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi kerangka kerja, melakukan penelitian, melakukan perancangan, melakukan pembangunan dalam sebuah startup company. Tiga hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan contohnya tadi studi kasusnya startup company. Yang pertama adalah analisis situasi. Apa sekarang yang sedang dibutuhkan oleh customer? Yang kedua adalah sehebat apapun aplikasi Anda, kalau Anda tidak memikirkan pemasaran atau marketing strategi, ya tidak akan laku. Selanjutnya itu lakukan pembangunan, ya, melakukan, ya, proyeknya dilaksanakan, Anda ngurus budget, ya, dana, ngurus tim untuk membangun prototipe dan aplikasi, serta pemasaran. Anda butuh yang namanya rencana bisnis, ya. Rencana bisnis ini adalah dokumen tertulis resmi yang berisi tujuan bisnis, metode tentang bagaimana tujuan ini dapat dicapai, kerangka waktu tujuan ini perlu dicapai. Rencana bisnis ini juga menguraikan, ya, sifat bisnis, latar belakang informasi tentang organisasi, proyeksi keuangan organisasi, dan strategi yang ingin diterapkan untuk mencapai target bisnis. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan, ya, peta jalan roadmap kali ya kalau dalam bahasa itunya, memberikan maunya ini dibawa ke arah mana. Anda yang nanti berminat untuk membangun sebuah startup, ya perlu yang namanya bisnis plan yang jelas, itu yang nanti Anda jual ke penyandang dana. Bagaimana marketingnya, pemasarannya, bagaimana SWOT analisisnya, ya, kekuatan, kelemahan, ya, opportunity, kesempatan, ya, lalu ada financial planning, ya, Anda harus tahu, ya, meskipun Anda anak informatika, kalau nanti mau bikin startup company, ya bisa minta bantuan sama mahasiswa atau lulusan dari misalkan akunting, ya, keuangan. Ada kompetitor analisis, jangan membuat barang yang sudah dibuat oleh orang lain atau dikembangkan oleh orang lain, coba kita cari pasar lain. Ada statement dari misinya, operasi, company background, dan produk yang akan dihasilkan. Itu semuanya bisa dimasukkan ke dalam work system life cycle. Ya, karena pada dasarnya keempat bagian dari work system life cycle, mulai dari inisiasi sampai ke operasional, itu bisa diterapkan dengan studi kasus startup company. Oke, pertanyaannya adalah, nanti kalau sudah lulus Anda mau jadi apa? Halo, mana wajahnya? Ada yang berniat bikin startup company? Bikin usaha sama teman-teman? Supaya nanti pada saat Anda lulus kerja, ya tidak usah nyari kerja. Sudah tidak musim sekarang nyari kerja. Ah, Pak, saya mau jadi PNS. Waduh, mau jadi PNS. Ya, kemarin saya baca berita, ya, PNS itu ada 4 juta katanya. 1,6 juta itu akan dievaluasi.
Jangan-jangan nanti 1,6 juta itu akan dirumahkan, mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ya, pemerintah itu ya, ya kami juga ya sangat berharap bahwa Anda lulus nanti bukan cari pekerjaan, tapi Anda lulus nanti itu akan dicari-cari oleh pekerjaan. Kenapa? Karena sedemikian canggihnya Anda. Ada yang ingin dicari-cari sama pekerjaan? Atau mau usaha saja, gimana nanti aja Pak, ya saya mah kumaha nasib boy, ya silahkan saja ya. Baik, ini seperti yang saya janjikan tadi, ada yang mau saya perlihatkan kepada Anda. Ini adalah hasil penelitian, jadi apa itu Fakultas Teknik mengadakan, bisa ditampilkan wajahnya supaya saya tidak merasa ngomong sama tembok ya. Kita punya 2 pertemuan lagi ya. Tolong jangan terlalu kikir sama bandwidth internet. Sampai mana tadi? Eh Pengabdian pada masyarakat ya. Jadi Fakultas Teknik itu kerjasama ya, antara lain antara teknik industri, terus teknik informatika dan teknik pangan, membangun yang namanya rumah pintar. Nah, saya selain menjadikan itu sebagai PPM, ini tahun 2018 ya, sudah lumayan. Saya jadikan juga sebagai sebuah penelitian di mana penelitian ini sudah diterima, dipublikasikan melalui Konferensi Nasional Sistem Informasi 2018 ya. Judulnya adalah Work System Method sebagai framework perancangan rumah pintar desa warga Saluyu. Warga Saluyu desanya di Kabupaten Bandung. Jadi yang disebut sebagai rumah pintar itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ya menurut UNICEF itu adalah multipurpose community telecenter ya. Adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan sosial dan ekonomi desa. Gimana caranya TIK ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi pemanfaatan rumah pintar untuk tingkat desa adalah pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan keilmuan terutama ya, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Contoh, petani. Ya, petani panen ya, sayuran, hasil tani dan seterusnya. Kenapa harus selalu jual ke Tengkulak? Karena seperti yang jadi masalah di negara kita, mau namanya jengkol, mau namanya cabe, harga di pasaran meningkat pesat. Petaninya mah tetap segitu-gitu aja. Betul. Kalau mau lebaran tuh, yang namanya cabe, waduh meningkatnya sampai puluhan belasan ribu. Tetapi uang yang diterima petani ya sama saja mau lebaran mau enggak karena yang untung di sini adalah pedagang. Gimana caranya supaya petani bisa diberdayakan bahwa kenaikan harga sayur ya hasil pertanian itu bisa dinikmati. Bagaimana teknologi itu bisa memanfaatkan? Bagaimana supaya teknologi informasi dan komputer bisa menjembatani antara petani langsung ke customer. Itu ide awal ya. Itu salah satu tujuannya. Bagaimana mereka supaya ya memahami bahwa teknologi bisa loh membantu.
Penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana memanfaatkan work system method dalam menganalisis sistem informasi dan teknologi informasi untuk membantu mengambil peran yang lebih aktif dan berpengetahuan dalam kegiatan bisnis yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa. Bagaimana masyarakat desa bisa usaha? Ya, ternyata di desa warga Saluyu itu apa itu banyak yang mau buka usaha UMKM, ada yang buka bengkel, ada yang buka warung, ya. Bagaimana mereka bisa warungnya itu bisa diiklankan secara gratis misalkan menggunakan media sosial atau menggunakan web atau mungkin desanya membuat blog yang bisa diisi oleh oleh para siswa mungkin ya, oleh karang taruna mungkin. Di satu sisi belajar untuk menulis, untuk memanfaatkan teknologi, di sisi lain akan mendukung ekonomi. Kadang-kadang kita kan seperti itu ya, sepertinya dunia tuh tertutup gitu loh, rezeki itu sedikit, tapi ternyata kita melihat wah ada yang tukang bakso ya, tukang makanan-makanan, wah bisa viral di media sosial. Yang tadinya pelanggannya cuma 50 mendadak jadi 200 dalam satu hari. Keuntungannya jadi berlipat ganda. Bagaimana mereka secara tidak sengaja mungkin dipopulerkan oleh orang lain. Nah, sekarang kita ingin sengaja dipopulerkan supaya nanti customernya datang sendiri. Ya, itu yang disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Kalau masyarakat punya smartphone, itu jangan jadi beban. Cuma bayar pulsa, cuma lihat media sosial, lihat TikTok yang nggak jelas, yang nggak ada manfaatnya. Tapi bagaimana bisa memanfaatkan smartphone, bisa memanfaatkan internet untuk bisnis mereka, untuk mendukung mata pencaharian mereka. Ya, jadi itu tujuannya. Nah, metode penelitian ini penting ya kalau dalam sebuah penelitian. Metode penelitian itu harus jelas. Yang pertama adalah eksplorasi konsep mengenai work system framework dan work system life cycle, lalu menggunakan referensi ya dari work system framework ya, saya menggunakan referensinya itu dari tulisan-tulisan Alter, lalu tulisan-tulisan work system yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi serta aturan dari pemerintah dan juga tujuan dari rumah pintar. Lalu analisis komponen-komponen work system dan membangun model work system life cycle. Apa itu? Penelitiannya sebetulnya sederhana. Saya punya framework ya dari Alter yang namanya work system framework. Saya punya case yang namanya rumah pintar. Bagaimana itu dikombinasikan supaya nanti kita bisa melihat apa yang harus dilakukan, apa yang nanti dibutuhkan untuk membuat yang namanya rumah pintar itu bisa semakin mendukung pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi kita mulai dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Ini adalah sebetulnya bukan hanya produktif ya, bukan hanya teknik informatika tapi juga fakultas teknik ya. Jadi waktu itu sama-sama dengan dosen-dosen yang lain berkunjung beberapa kali termasuk mengajar masyarakat di desa warga Saluyu. Ruang lingkup PPM ini mulai dari pembangunan rumah pintar, ada pelatihan, ada pendampingan pengembangan komunitas berbasis TIK, sampai dengan pendampingan pengoperasian rumah pintar. Ini salah satu kegiatannya ya, kalau Anda lihat itu Pak Sakam lagi ngajar para petani ya, bagaimana memanfaatkan smartphone supaya mereka bisa misalkan meneliti melihat harga pasaran dari hasil pertanian mereka. Contohnya bagaimana mereka bisa menggunakan Google untuk melakukan misalkan belajar mengenai sayuran, belajar mengenai hama,
belajar mengenai cuaca, manfaat, dan seterusnya. Jadi daripada mereka itu menggunakan smartphone, tetapi mengakses hal-hal yang tidak ada kaitannya, tidak mendukung. Nah, kegiatan ini juga harus dimulai ya. Betul bahwa kita itu dari teknik informatika, artinya pemanfaatan TIK-nya harus cukup masif. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini orang-orang desanya punya software dan hardware? Tidak. Kita lakukan survei dulu ya. Lakukan survei sendiri terus dibandingkan dengan apa itu data yang memang dimiliki oleh desa, dan ternyata sekitar 60-70% ya masyarakat di sana itu sudah memiliki smartphone dengan kemampuan untuk mengakses internet. Jadi penelitian bisa jalan. Kalau hasilnya ternyata itu kurang dari 20% masyarakat yang memiliki smartphone, ya repot ya. Ya karena kita bicara TIK tapi mereka sendiri tidak punya software dan hardware TIK-nya. Nah, itu harus jadi salah satu cara untuk menyatakan bahwa penelitian ini memang layak dilaksanakan. Oke. Ini menurut Alter ya. Ya, kita sudah bahas tadi dan kemarin bahwa work system method adalah unit analisis untuk memikirkan sistem dalam organisasi. Organisasi ya, pengaturan organisasi, pekerjaan, penerapan sumber daya manusia, informasi, dan seterusnya. Ini sudah berkali-kali mungkin Anda lihat, sudah hafal. Ini juga yang tadi kita bahas ya, work system life cycle. Langkah selanjutnya adalah snapshot. Ini yang ujungnya juga jadi tugas Anda. Anda harus bisa mengidentifikasi snapshotnya. Apa proses dan activity? Proses activity-nya adalah kegiatan utama yang dilaksanakan pendidikan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat. Proses dan activity yang menjadi dasar dari rumah pintar. Partisipan siapa? Partisipan untuk melaksanakan proses dan activity adalah dosen, materi pengajaran, lalu juga dibantu oleh aparat desa. Ya, di sini saya agak sedikit terlewat nih. Seharusnya juga mahasiswa. Karena waktu itu saya juga dibantu oleh mahasiswa yang sedang KP, kerja praktek. Jadi kami dosennya itu melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, mahasiswanya KP. KP-nya ngapain? Membantu dosen. Menyiapkan alat-alat, ya, install, lalu juga menyiapkan kegiatan untuk pendidikan, ya, termasuk juga mereka setting untuk wifi, internet, dan seterusnya. Lanjutnya adalah snapshot untuk information. Informasi yang dibutuhkan diolah dalam melaksanakan kegiatan rumah pintar, ya. Materi-materi kuliah, materi pengajaran ya. Kalau tidak salah waktu itu ibu-ibu diajar bikin blog. Ibu-ibu diajar untuk mengelola foto, mengolah foto. Itu ibu-ibu PKK ya, supaya mereka nanti bisa mengiklankan produk dari kegiatan PKK dalam bentuk blog atau mungkin juga dalam bentuk media sosial. Ya, salah satunya adalah belajar editing sederhana untuk YouTube. Teknologi di sini salah satu dukungannya adalah website milik pemerintah desa Warga Saluyu. Ya, ada ini bisa masih saya tidak tahu ya, ini kerjasama dengan FT waktu itu, membuat wargasaluyu.unpas.ac.id. Lalu ada sumbangan untuk komputer tablet, ada sumbangan flat screen TV, dan paket internet. Produk dan service atau proses bisnis ini adalah pemahaman serta pemanfaatan teknologi informasi untuk berbagai kalangan di desa. Jadi waktu itu sasarannya itu adalah siswa. Ya, kebetulan yang saya bimbing itu adalah
siswa SMP ya, jadi saya ngajar di SMP Warga Saluyu, lalu ibu-ibu PKK, lalu apa apa para petani ya, terutama para petani yang masih muda ya, mereka sangat sangat tertarik sekali dengan pemanfaatan teknologi, dan termasuk juga para wira swasta ya, ada yang buka bengkel, ada yang buka warung bakso, dan terakhir itu adalah aparat desa ya. Aparat desa juga harus ditingkatkan kemampuan ininya kemampuan memahami TIK. Jadi itu masuk ke customer, pihak-pihak yang mendapat layanan dari rumah pintar. Ya, jadi rumah pintar itu bukan cuma datang terus bisa menikmati wifi gratis ya, tapi ada kegiatan-kegiatan yang mendukung penggunaan TIK untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, environment-nya adalah tentu saja Desa Warga Saluyu ya. Infrastrukturnya ini adalah hardware, software, dan termasuk juga ada tempat, kebetulan ada ruangan itu di bawah kantor kantor desa ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Dan strateginya ini mengacu ke strategi rencana pembangunan jangka menengah Desa Warga Saluyu. Setiap desa itu pasti punya rencana pembangunan, dan bagaimana kita membantu menyusunnya supaya aspek TIK itu bisa diajarkan, bisa dipahami, dan bisa digunakan oleh masyarakat desa tersebut. Jadi kita tadi di penelitian sudah pakai metodologi, sudah pakai dasar-dasar keilmuan, sudah pakai framework tertentu. Sekarang sudah kita selesaikan untuk snapshotnya. Nah, produknya ini saya cuma bikin model saja, bahwa pada saat inisiasi ya, itu ada pemanfaatan TIK. Pada saat inisiasi itu website desa itu ternyata belum dimanfaatkan dengan baik, dan pada saat inisiasi belum ada kegiatan yang berbasis TIK. Ini awalnya, ini kondisi saat ini. Lalu kita lakukan pembangunan. Yang pertama adalah pembangunan rumah pintar. Tolong jangan salah paham ya, ini bukan membangun rumah ya, tapi kebetulan kita dapat ruangan ya, jadi tinggal bikin, diatur-atur. Lalu identifikasi kebutuhan masyarakat. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan mereka untuk memanfaatkan misalkan media sosial kalau ternyata sangat sedikit yang punya HP. Tapi ternyata yang punya HP ini lebih dari 50% penduduk desa, dan mereka manfaatkan bukan untuk pemberdayaan masyarakat. Developmentnya dilanjutkan dengan perancangan kegiatan. Lihat ini ya, ada peluang yang belum antisipasi. Mungkin juga tadi direncana pada saat development ada ide-ide atau ada usulan ke rencana pembangunan dari desa tersebut. Pak, misalkan di desa ini ternyata internetnya masih kurang. Pak, ternyata di desa ini harus disediakan dana untuk internet gratis yang bisa diakses oleh masyarakat, misalkan di di kantor kepala desa misalkan, atau di balai desa. Itu ini ya, bisa bisa balik lagi ke inisiasi. Selanjutnya ada implementasi. Bagaimana implementasinya? Kita merancang workshop. Ada kegiatan-kegiatan untuk petani, ibu-ibu PKK, untuk siswa, termasuk juga untuk gurunya. Lalu struktur organisasi untuk rumah pintar supaya pada saat nanti kita tinggalkan dikelola oleh masyarakat, ini bisa berjalan sendiri. Ya, mereka yang mengelolanya. Lalu bagaimana mengimplementasi hasil workshop. Waktu itu implementasinya dilaksanakan dalam bentuk perlombaan ya, supaya kita bisa melihat
keterlibatan dari masyarakat. Ya. Cuma hasilnya memang ternyata anak-anak muda ya yang jauh lebih 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 bisa menyesuaikan diri dan lebih semangat untuk belajar. Anak-anak SMP tuh ya bikin blog, wah, yang orang-orang tua malah banyak bengong ya, banyak dibantu oleh anak-anak muda. Dan selanjutnya ini adalah operation and maintenance. Harus ada pengawasan. Siapa yang mengawasi? Aparat desa. Supaya si rumah pintar itu bisa berjalan, dimanfaatkan masyarakat, dan sesuai dengan tujuannya. Ada evaluasi dari kegiatan, ada identifikasi kebutuhan baru. Waktu itu kan diberi tablet, ya, diberi tab masing-masing supaya bisa digunakan. Tapi ternyata mungkin ada kebutuhan baru. Kayaknya butuh PC juga. Ya, kayaknya ini butuh apa internet yang dianggarkan di apa dana desa misalkan. Lalu evaluasi manfaat web. Apakah web itu cuma tampilan saja atau ternyata bisa digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sebagai media untuk lebih memperkenalkan desa warga Saluyu, ya, karena kalau saya lihat itu desanya dikelilingi oleh kebun teh, ya, bukan cuma urusan pertanian, malah setidaknya menurut pendapat saya punya prospek untuk jadi tempat wisata. Baik, nah kalau Anda lihat ini yang bisa dilakukan dalam sebuah penelitian. Frameworknya udah ada, cuma case-nya ini disesuaikan dengan kasus apa yang akan Anda teliti. Dan apakah kasus tersebut layak untuk menggunakan work system framework. Jangan pernah Anda berpikir, wah ini kan Pak di desa Pak, ini nanti komponen teknologinya bagaimana? Ya dilakukan survei dulu. Ya, apakah mereka itu layak untuk dilakukan penelitian dengan menggunakan work system framework? Ternyata layak. Harus ada data. Nggak boleh Anda tebak-tebakan gitu loh. Nggak boleh Anda menyatakan bahwa gampang Pak nanti teknologinya beli saja. Ya gimana? Ya. Nah, kenapa kita menggunakan work system life cycle? Di satu sisi akan memperjelas masalah misalkan untuk pemberdayaan masyarakat menggunakan rumah pintar berbantuan TIK. Di sisi lain juga bisa mengidentifikasi masalah dan peluang. Tadi saya sudah menyebutkan ternyata keterlibatan masyarakat yang berwawasan aktif dan berkontribusi dalam kegiatan rumah pintar ini sangat penting. Selengkap apapun fasilitas dalam rumah pintar, kalau masyarakatnya tidak terlibat ya repot. Kalau masyarakatnya tidak tertarik ya repot. Kalau masyarakatnya tidak ingin kemampuan ekonominya meningkat dengan bantuan TIK ya sulit juga. Kesadaran masyarakat untuk mencari peluang baru dalam pemanfaatan TIK akan berkontribusi langsung atau tidak langsung dalam peningkatan tingkat kehidupan berbagai bidang. Mungkin mereka belum melihat melihat peluang-peluang baru. Ada ada tanah kosong. Misalkan di dekat balai desa dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dari teknik pangan untuk membangun pertanian jamur karena nggak perlu tempat yang luas-luas amat. Bagaimana nanti kalau jamurnya sudah bisa dipanen? Bagaimana cara memasarkannya? Nah, bisa nanti misalkan memanfaatkan rumah pintar, dipromosikan lewat media sosial, kegiatannya bisa diposting di YouTube atau mungkin di website, sehingga informasi bisa menyebar ke masyarakat luas bahwa desa ini
Salah satu hasil pertaniannya adalah jamur. Ya, itu masalah dan peluang. Lalu kesimpulannya adalah pemanfaatan TIK di rumah pintar memerlukan biaya relatif mahal, tentu saja memerlukan perencanaan yang matang dan perhitungan bisnis yang ketat. Apapun yang berkaitan TIK pasti mahal ya. Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa work system method dapat dimanfaatkan dalam perancangan rumah pintar seperti yang ditunjukkan pada analisis snapshot work system method. Bagaimana kita meningkatkan rumah pintar? Ya siklus itu. Setelah operation dan maintenance itu bisa dilaksanakan ke inisiasi selanjutnya. Apa nih tahapan baru? Apa nih tantangan baru? Betul, misalkan rumah pintar sekarang ini bertujuan untuk meningkatkan keilmuan ya pertanian. Loh, mungkin ke hal yang selanjutnya bagaimana nih desa bisa kita promosikan sebagai tempat wisata karena punya perkebunan teh. Loh, itu kan tantangan baru. Bisa membuka peluang baru, bisa membuka pekerjaan baru, bisa meningkatkan ekonomi. Kalau nanti datang turis, datang wisatawan, ya meskipun wisatawan domestik, ada yang bisa buka warung, ada yang bisa buka rumah makan, tempat wisata, bisa bisa me, me, menarik investor. Analisis yang lebih mendalam terhadap peluang-peluang yang belum diantisipasi dalam work system life cycle, misalnya analisis yang lebih dalam terhadap pengetahuan dan kultur masyarakat, akan dapat membantu pemanfaatan TIK dan pemberdayaan. Jadi kesimpulannya adalah penelitian ini bisa dilanjutkan. Ya, ini foto yang saya ambil pada saat peresmian rumah pintar ya. Dosen-dosen, aparat desa dan masyarakat hadir ya. Waktu itu juga pada saat kita meresmikan rumah pintar, ini kerjasama dengan saya lupa lagi dinas perpustakaan kalau tidak salah. Karena waktu itu juga ada hibah buku-buku yang bisa disimpan di rumah pintar ya, buku-buku untuk masyarakat umum dan siswa SMP dan SMA. Jadi rumah pintar isinya tidak selalu berkaitan dengan TIK, tapi juga ada perpustakaan kecilnya. Ya ini bisa terpercaya ya bahwa saya sudah dapat sertifikat untuk penelitian ini. Oke. Itu